Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali dengan saya Muhammad Ridwan dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pelita Bangsa. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seputar teknik menggambar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya dasar-dasar kebutuhan skill menggambar teknik untuk mahasiswa teknik sipil. Ya, pentingnya dasar-dasar dalam menggambar adalah salah satu cara untuk menyampaikan informasi ataupun sebagai sarana untuk memvisualisasikan gagasan dalam pikiran. Di dalam dunia teknik gambar digunakan sebagai bahasa teknik. Bahasa teknik di sini berarti penggunaan simbol-simbol, kode-kode, tulisan, garis dan lain-lainnya yang telah terstandar. Selanjutnya, apa sih itu gambar teknik? Gambar teknik merupakan bentuk gagasan atau ide mengenai suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian dan petunjuk teknis yang dinyatakan dalam bentuk gambar teknis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dan instruksi acuan kerja. Gambar teknik tentunya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Bidang pekerjaan, bangunan, gambar tekniknya tentang bangunan. Sedangkan bidang pekerjaan permesinan berkaitan dengan mesin. Gambar teknik tersebut memiliki beberapa manfaat. Contohnya, pada dunia permesinan, jika seorang engineer atau teknisi akan merencanakan rancangan pembuatan mobil, dengan gambar kita bisa merencanakan atau menghitung biaya yang akan dibutuhkan. Gambar teknik digunakan oleh perencana dan pelaksana sebagai alat komunikasi dalam bentuk bahasa gambar sehingga lebih praktis, jelas, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak tersebut. Untuk itu, perencana harus membuat gambar teknik yang lengkap sesuai dengan standar yang berlaku dan mudah dipelajari oleh pelaksana. Ya, selain itu, di dalam dasar-dasar teknik menggambar terdapat fungsi gambar teknik. Yang pertama yaitu sebagai konsep suatu gagasan. Konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis, lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Oleh sebab itulah seorang perencana harus mampu mengolah sebuah ide yang ada di benak mereka ke dalam bentuk gambar teknik untuk kemudian direalisasikan oleh pelaksana. Yang kedua, sebagai penyampaian informasi. Gambar teknik yang dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Dengan demikian, orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya akan mengerjakan dan mengawasi
proyek pekerjaan sesuai dengan gambar rencana. Yang ketiga, sebagai arsip dokumen. Gambar teknik sangat penting dan harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Arsip dokumentasi ini sebaiknya diatur dengan teliti untuk memudahkan pencarian data ke depannya. Ya, selain fungsi gambar teknik, ada juga alat-alat gambar teknik. Yang pertama, kertas gambar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kertas pada larang, yang kedua kertas roti, yang ketiga kertas kalkir, dan yang keempat kertas manila. Yang kedua, pensil gambar. Pensil gambar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pensil batang, yang kedua pensil mekanik, yang ketiga rapido, yang ketiga penggaris. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu penggaris T, yang kedua penggaris segitiga, yang keempat penghapus dan alat pelindung penghapus, yang kelima alat-alat penunjang lainnya seperti busur derajat, sablon huruf dan angka, malengkung, dan mal bentuk. Yang keenam, meja gambar. Yang ketujuh, mesin gambar. Selanjutnya, aplikasi gambar teknik. Konsultan perencana saat ini dalam membuat gambar teknik tidak harus dilakukan secara manual, tapi sudah banyak dilakukan melalui komputer dalam sebuah aplikasi software. Salah satunya adalah aplikasi CAD atau yang disebut Computer Aided Design. Perkembangan dunia rancang bangun pada khususnya memungkinkan peningkatan efisiensi dan ketepatan. Pergeseran dari mesin gambar manual telah tergantikan dengan sistem komputerisasi yang memungkinkan proses menjadi lebih cepat, tepat, akurat, dan murah. Salah satunya adalah program AutoCAD. AutoCAD merupakan akronim dari kata Automatic Computer Aided Design, yaitu program yang mampu digunakan sebagai alat bantu dalam gambar rancang bangun. Ya, inilah keunggulan dari AutoCAD. Yang pertama, kecepatan, yaitu AutoCAD mampu menyajikan gambar yang sama dalam waktu yang lebih cepat karena tidak perlu menggambar ulang, melainkan hanya mengcopy dari gambar yang telah ada. Sehingga dengan kelebihan ini, kamu dapat mengerjakan proyek gambar secara bersama-sama atau dalam satu kelompok. Yang kedua, kerapian, yaitu program AutoCAD mampu memberikan hasil yang rapi karena kamu dapat mencetak gambar tersebut setelah gambar selesai. Berbeda dengan gambar teknik yang dikerjakan secara manual, di mana gambar tersebut akan tersentuh oleh tangan secara terus-menerus sehingga sangat rentan mengalami kerusakan. Yang ketiga, lebih efisien. Disebut efisien
karena gambar yang telah kamu kerjakan dapat disimpan dalam hard disk ataupun alat penyimpanan lain, sehingga jika sewaktu-waktu data gambar tersebut dibutuhkan, dapat dilanjutkan atau dicetak ulang. Yang keempat, ketepatan, yaitu dengan menggunakan AutoCAD, gambar yang dihasilkan dapat dibuat setepat-tepatnya karena CAD dapat membuat gambar lebih terlihat realistis. Ya, inilah kesimpulan pembahasan dari saya. Jadi, pada pembuatan gambar teknik adalah hasil sebuah penuangan ide perencana harus dapat dibaca oleh pihak-pihak lain yang terkait. Oke, cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.